Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul hawdi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihid dhalam, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' yang setia, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita semua di bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban, dan semoga Allah Ta'ala menyampaikan usia kita sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang bertema tentang waris, ilmu waris atau ilmu faraid. Ada sebuah hadis mengatakan dari Ibnu Majah, Rasul pernah bersabda kepada Abu Hurairah, kata baginda Rasul, ya Aba Hurairah, ta'allamul faraid. Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid. Kenapa? Satu, pelajari. Kedua, wa'allimuhun nas. Setelah kamu bisa mampu mempelajarinya, ajarkan kepada orang lain. Kenapa demikian? Harus belajar dan mengajarkannya. Karena fa innahu nisful ilmi. Di ilmu ini terdapat setengahnya ilmu. Setengahnya ilmu itu ada di ilmu faraid atau ilmu waris. Karena ada kaitan dengan utang, ada kaitan dengan kematian, ada kaitan dengan hak-hak dia sama manusia, sama Allah Ta'ala. Banyak. Makanya setengah ilmu ada di ilmu faraid. Dan ilmu ini wahwa yunsa, ilmu yang dilupakan, diabaikan. Nyatanya apa? Sekelas orang yang sudah mempelajarinya pun itu biasanya jarang dipraktekkan dalam kehidupannya. Bahkan tidak sedikit orang-orang berilmu ketika terjadi kematian seseorang, nyatanya ilmu ini tidak dipraktekkan. Makanya yunsa, dilupakan, diabaikan. Dan ternyata ilmu ini adalah awwalu ilmin yunza min ummati. Pertama kali ilmu yang dicabut dari umatku adalah ilmu faraid, ilmu waris. Bukan karena ilmu ini tidak ada lagi, tetapi ahli-ahli ilmunya sudah tidak ada, meninggal dunia. Atau ada tetapi tidak diamalkan ilmu ini.
Kita ngambilnya jalan singkat saja, bagi rata saja katanya. Padahal dalam Islam kita tetap berhukum kepada hukum Allah Ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, humul zalimun, humul fasikun. Ada 3 tingkatan bagi orang yang tidak menjalankan hukum Allah. 1, apakah dia kafir? 2, apakah dia zalim? 3, apakah dia fasik? Pilih yang mana? Seandainya ada seseorang yang menganggap ilmu ini ilmu yang tidak wajib, maka dia jatuh kepada kekafiran, auzubillah. Karena yang namanya yang wajib dianggap tidak wajib itu sama dengan menghalalkan yang haram. Siapa yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka dia termasuk orang-orang yang murtad, kafir, auzubillah. Ada juga orang dia tetap menganggap ini ilmu wajib, tetapi dia tidak mau menjalankannya. Kenapa? Mungkin karena dia merasa dapat bagian kecil. Akhirnya dia tidak mau berhukum kepada hukum Allah Ta'ala, maka dia dicap sebagai orang fasik atau orang yang zalim. Ini jurus ini nanti jurus apa namanya? Jurus bagi rata. Nanti setelah dibagikan dijalankan hukum Allah, terserah Anda nanti. Yang penting langkah pertama adalah ketika ada orang meninggal dunia, langkah pertama bagikan sesuai hukum Allah Ta'ala. Si fulan apakah nisfu, si fulan apa bagian rubu, apa ini bagian sulusen atau bagaimana. Setelah disebutkan per orangnya berapa bagiannya, silahkan bagi rata. Oh, saya bagian setengah nih, saya bagian 1/4, ini 1/8, ini 1/6 misalnya. Nah, bagaimana kalau kita bagi rata nih? Sudah jelas kan bagian-bagiannya. Ketika mereka menyatakan ayo siap, sudah gabungkan lagi, baru ratakan. Tidak mesti si fulan setengah, ambil dulu setengah, tidak mesti. Yang penting diketahui berapa bagiannya. Itu namanya berhukum kepada hukum Allah Ta'ala. Dan jangan sekali-kali satu juz tirkah atau peninggalan mayit itu jangan sampai diberikan kepada yang bukan haknya. Makanya rata-rata Pak, Ibu, rata-rata harta waris itu tidak berkah, jarang-jarang berkah. Perhatikan orang-orang yang dapat waris dari orang tuanya atau dari siapanya, itu jarang berkah. Kenapa? Karena boleh jadi satu, dia mengambil hak orang lain. Kedua, tidak menjalankan hukum Allah Ta'ala. Makanya begitulah akibatnya, tidak berkah rata-rata. Terkecuali ahli waris itu tidak ada lagi, hanya satu-satunya misalnya, beda itu. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan mengkaji tentang rukun waris. Waris secara bahasa atau irthu dalam bahasa Arabnya adalah al-baqa'u. Secara bahasa irthu atau ilmu waris ini disebut al-baqa', artinya langgeng. Dari mulai harta dimiliki si fulan misalnya, berpindah ke si fulan, pindah ke si fulan, terus itu langgeng secara bahasa. Atau diartikan dengan arti intiqal syai'i min qaumin ila qaumin akhar. Perpindahan satu perkara dari satu kaum ke kaum yang lain, itu namanya waris secara bahasa. Setiap pindahnya satu perkara dari A ke B, itu namanya waris secara bahasa. Baik secara hakiki, misalnya ada orang punya harta, kemudian dia meninggal dunia, pindah ke si fulan, ke anaknya misalnya, atau ke istrinya, itu namanya waris secara hakiki. Ada juga secara maknawi, tidak nampak terlihat warisannya apa, tapi pindah. Seperti ada seorang guru misalnya, dia mewariskan ilmu kepada para murid-muridnya. Ada hadis mengatakan al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Jadi nabi punya ilmu diwariskan kepada para sahabat, dari sahabat ke para tabi'in, kemudian atba' tabi'in, kemudian ke para murid-muridnya, sampailah kepada kita.
ini warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara bahasa. Apapun namanya, yang namanya pindah dari tangan A ke B, itu namanya waris secara bahasa. Namun secara istilah ialah berpindahnya harta warisan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Ini berpindahnya harta warisan kepada orang yang benar-benar berhak mendapatkannya, itu adalah ilmu ini. Bagaimana caranya agar harta warisan sampai ke pihak yang benar-benar mendapatkannya? Kita kaji. Makanya kalau suruh kita kaji, oh ternyata dan ternyata, ya. Nah, rukun waris itu ada 3. Apabila yang 3 ini tidak ada namanya harta warisan. 3 kumpul. Yang pertama adalah al-muwarris. Al-muwarris secara bahasa adalah yang mewariskan. Dari warratha yuwarrisu tawrisan, bahwa muwarris wa dzaka muwarras. Muwarris yang mewariskan, artinya orang yang sudah meninggal dunia. Setiap orang yang sudah meninggal dunia itu namanya muwarris. 1. Yang kedua al-waris. Artinya kalau secara makna adalah ahli waris. Al-waris, ahli waris. Muwarris adalah pihak yang mewariskan. Dan yang ketiga adalah al-mauruth. Al-mauruth artinya tirkah, harta peninggalan mayit atau muwaris, itu namanya tirkah. Di 3 Pak ya. 1 yang meninggal, 2 yang ahli waris yang ditinggalkan, ketiga harta peninggalannya. Ada yang meninggal misalnya, tapi dia nggak punya anak, nggak punya ahli waris, maka tidak ada namanya harta warisan, karena nggak ada yang 2. Atau misalnya anaknya ada, bapaknya juga ada yang meninggal, namun tidak ada harta warisnya. Membagi apa coba? Aneh. Bapaknya ada meninggal, anaknya ada banyak, tapi nggak ada harta. Apa mau dibagi? Gampang Pak ya, dihafal. 1 apa? Al-muwarris. Yang kedua al-waris. Yang ketiga al-mauruth. Al-mauruth artinya harta peninggalan mayit. Sekarang dari 3 ini, itu kan rukun dari kan? Rukun. Sekarang sebabnya atau syarat. Syarat ada terjadinya atau syarat terjadinya waris. Waris itu ada 3 juga sama. Apa yang pertama? Setelah kita ketahui bahwa harus ada muwaris, harus ada waris, harus ada maurus, maka ada juga syaratnya. Syarat waris itu juga sama, ada 3. Yang pertama yang berkaitan dengan muwaris yang meninggal dunia nih. Yang pertama adalah tahaqququ mautil muwarris. Harus benar-benar jelas meninggalnya si muwarris. Yakin, benar-benar yakin bahwa dia telah meninggal dunia. Ini nyatakan. Jangan kentang-kentang kita ingin dapat hartanya baru sekarat udah meninggal katanya. Nggak bisa, harus yakin. Mungkin ada ahlinya kan, ahlinya tahu nih, dicek apanya, periksa nadinya atau apanya, oh dia sudah meninggal dunia. Nah, 1 harus benar-benar jelas yakin meninggal si muwaris. Atau yang kedua adalah dihukumi telah meninggal, tidak yakin meninggalnya tapi dihukumi telah meninggal dunia. Seperti kasus orang hilang. Orang hilang entah kemana, akhirnya pengadilan menyatakan dia telah dianggap telah meninggal dunia. Nah ini berarti ini dihukumi meninggal dunia. Jangan langsung beberapa saat
berapa minggu atau hari menghilang udah meninggal dunia, nggak bisa. Nanti datang ke pengadilan, biasanya berapa hari dinyatakan meninggal. Oh dia misalnya terdampar di pulau mana, kalau sudah sekian hari nih biasanya meninggal, berarti udah meninggal. Ini yang kedua, atau dihukumi dia telah meninggal dunia si mewarisnya. Yang ketiga adalah diperkirakan, takdiran, atau diperkirakan dia telah meninggal dunia, seperti yang terjadi terhadap janin yang ada dalam kandungan seorang ibu. Misalnya janin ini dia menjadi korban kejahatan. Nah, ketika itu maka ada namanya bayar dengan gurroh. Seorang bayi yang dianiaya misalnya, diperkirakan dia meninggal dunia, meskipun dia terlihat kan apakah masih ada detak jantungnya, maka ketika dia meninggal dunia, ini bayi punya apa? Punya harta waris, misalnya harta warisan. Maka ini pun sama, berarti nanti yang hidup akan mendapatkan bagian dari bayi ini. Jadi masalah ini, masalah warisan ini, yang meninggal tidak mesti orang tua, tidak. Orang tua meninggal dunia, dia punya harta, anaknya dapat bagian, isinya sama. Tidak begitu. Bayi sekalipun bayi, misalnya bayi ini punya harta, entah bagaimana ceritanya itu, dia punya harta. Nah ini kan bayi kan dianiaya. Ketika dianiaya, nanti ada bayaran sebagai penebus pembunuhan atas tindak kejahatan ini, maka bayi ini minta tebusan keluarganya seharga seberapa gitu. Nah ini harta-harta buat siapa nanti? Buat ahli waris. Atau kita punya anak meninggal dunia, nah dia punya apa? Oh dia punya mainan misalnya, ini harta warisan juga sama, tidak mesti berupa uang, semua yang dia miliki. Bahkan jarum satu biji jarum pun itu namanya harta warisan yang mesti dibagikan rata kepada bagian-bagiannya. Jangan sampai kita punya harta peninggalan dibagikan tidak tepat sasaran. Pada zaman dulu saking apiknya Pak, saking wara'inya, ketika ada yang meninggal dunia itu tiba-tiba lampu lentera dimatikan, juga nggak ada listrik, akhirnya gelap lah, sudah malam dimatikan. Ditanya, wahai fulan, kenapa dimatikan lampu? Ini gelap. Kata keluarganya, ini lampu lentera berikut minyaknya bukan hak kami, tapi hak ahli waris. Tidak boleh dimanfaatkan terangnya ini, dan kami tidak mau bertanggung jawab dari kiamat nanti. Ketika kami nyalakan ini, kalian bukan ahli waris memanfaatkan terangnya ini lampu. Bagaimana nanti hari kiamat? Dimatikan makanya. Ini baru lampu, belum yang lain-lainnya. Makanya tadi diulangkan, tidak jarang berkah namanya harta warisan kalau tidak tepat sasaran. Yang pertama Pak ya, jadi syaratnya si muwaris yang pertama harus diyakini kematiannya kalau di depan mata kita. Yang kedua, dihukumi telah meninggal dunia, ini kasus yang meninggal, yang hilang. Dan yang ketiga, diperkirakan telah meninggal dunia, yaitu bayi jatuh janin dalam kandungan seorang ibu. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah tahaqququ mautil waris, tahaqququ hayatil waris. Harus benar-benar jelas atau masih hidup ahli warisnya. Setelah kematian muwaris, nanti ada yang namanya ahli waris, itu harus jelas dia masih hidup. Atau kalau tidak begitu, atau disamakan hukumnya dengan orang yang hidup, dia disamakan hukumnya dengan orang yang hidup. Seperti apa? Seperti kasus ada bayi lahir dalam keadaan hidup, kemudian dalam berapa waktu, bukan hari, waktu, mungkin menit Pak ya, dia meninggal dunia. Nah ini nih kasusnya. Misalnya ada seorang ibu melahirkan, terus kemudian kata dokter ibu ini telah meninggal dunia. Nah ini bayi yang baru lahir, meskipun dia baru berapa detik, berapa menit,
ini dinyatakan hidup, maka dia berhak mendapatkan bagian harta warisan dari si ibunya. Paham nggak Pak? Ibu meninggal dunia dan dia punya harta, misalnya dia punya harta berapa, nah lahirlah seorang bayi, meskipun dia meninggal berapa lama, misalnya meninggal 1 jam ke depan, maka ini anak, perhatikan, ini anak punya jatah harta warisan. Berapa bagiannya? Misalnya dia anak laki-laki, jatahnya adalah asobah, misalnya dia asobah, atau mungkin 2 bagian. Nah ini nanti harta dia dikotakan, disiapkan, nanti dia mungkin punya saudara kan, punya saudara kandung atau punya bapak, nanti dapat bagian dari bayi ini. Jadi ada 2 yang meninggal, pertama ibunya, kedua anaknya. Ini anaknya yang masih hidup tadinya didapat warisan dari ibunya. Jangan begini, ibunya meninggal dunia, bayinya meninggal, diabaikan saja. Artinya diambillah harta bagian si bayi ini oleh siapa? Oleh pihak-pihak saudaranya, bapaknya. Makanya nggak berkah begitu. Kenapa? Iya. Hati-hati makanya, ya Allah, hasan ini. Terus yang itu anak kecil tadi meninggal. Iya. Hartanya gimana? Hartanya Sisi hartanya gimana? di ibunya. Jadi yang namanya ahli waris itu tergantung dari yang meninggal, Pak. Kalau misalnya yang meninggal ibu, ya berarti dia punya anak, dia punya suami, dia punya orang tua, dia punya saudara misalnya. Nah ini ada kaitan nanti nih. Ketika seorang ibu meninggal dunia meninggalkan anak, nah ini nih anaknya meninggal dunia lagi, nah ganti pindah, hartanya berkurang lagi. Kenapa? Diambil oleh anak ini nanti nih. Hisakan makanya berapa nih yang terambil oleh anaknya. Nah, sisanya berapa dari ibunya itu buat yang hidup. Makanya kalau bisa Pak, kalau bisa nih, ketika ada seorang meninggal dunia, hartanya cepat-cepat dibagikan. Tidak menunggu, nah kan belum meninggal ibu saya. Kenapa? Khawatirnya mengambil hak orang lain itu. Bukan karena kita terlalu berlebihan, bukan. Yang dikhawatirkan adalah kita mengambil hak orang lain, ini yang dikhawatirkan. Makanya ketika ada seorang bapak meninggal dunia misalnya, dia meninggalkan istri dan anak. Biasanya yang sudah yang namanya bapak meninggal dunia, nanti anaknya dan ibunya menyatakan nanti saja baginya ya. Kalau saya sudah meninggal dunia, kata ibunya misalnya seperti itu. Silakan aja begitu, tetapi ingat, ketika bapak meninggal dunia, harta peninggalannya cepat-cepat kotak-kotak. Misalnya nih, untuk si fulan sekian, si fulanah sekian, buat saya sekian nih. Nah sekarang bagaimana kalau kita bagi rata lagi? Nah misalnya nih, siap, ya udah bagi rata lagi nih. Atau saling meridhokan, saya dapat bagian sekian, kamu sekian, tapi kita ridhokan saja harta kita ini, harta bersama misalnya, ya silakan. Tetapi hukum Allah harus kita jalankan dulu. Ini yang kedua, Pak ya. Yang kedua adalah harus yakin hidupnya ahli waris atau si waris, atau disamakan hukumnya dengan orang yang masih hidup seperti bayi tadi. Yang ketiga adalah harus al-ilmu bijihatil irsi. Harus benar-benar jelas ada alasan menerima warisan ini nih. Ada sebabnya kenapa terjadi perpindahan harta warisan, harus ada sebabnya dulu. Kita harus tahu ilmunya bagaimana. Kalau sudah tahu ilmunya, silakan jalankan. Harus tahu ilmu tentang ilmu ini, ilmu faraid. Berikutnya adalah tadi rukun-rukunnya sudah, rukun waris sudah, syaratnya sudah. Yang ketiga adalah sebab waris. Sebab terjadinya waris itu ada 3 juga. Tanpa ini tidak ada yang namanya harta warisan. Ada sebabnya tentu. Kenapa kok si fulan bisa memberikan hartanya ke si fulan ketika meninggal? Ada apa, kaitan apa ini?
Yang pertama adalah kaitannya an-nikah. Gara-gara nikah maka terjadilah bab waris. Dan perlu kita pahami, ketika ada salah seorang dari antara kita menikah dengan seorang istri misalnya, tapi dengan catatan nikahnya nikah yang sah. Kalau nikah yang sah, meskipun belum disetubuhi, ketika suami menyatakan, kau kunikahkan kamu dengan anakku bernama fulana, mas kawin sekian, dibayar kontan, saya terima nikah dengan si fulana dengan sekian-sekian, beres kan? Jadi tuh suami istri, meninggal ternyata, siapanya? Siapa meninggal? Suaminya meninggal dunia misalnya. Nah ini istrinya kamu punya apa-apakan, dia dapat warisan nggak dari sini, dari suaminya? Dapat warisan langsung. Dia tidak mesti harus digauli dulu, enggak. Begitu menerima, saya terima nikahnya, sudah langsung step dapat bagian tuh. Siapa? Si istrinya. Atau kebalikannya, istrinya meninggal dunia karena sudah tua mungkin, nenek-nenek ya. Ada kan orang nikah, kalau nenek punya harta banyak nih, lagi sakaratul maut, nikahkan saya dengan dia misalnya, bisa aja Pak. Begitu akan terjadi, selesai, meninggal bener, nah itu pindah ke siapa? Suaminya kan. Mana belum punya anak lagi, nah, atau begini Pak, termasuk diantaranya bab ini berdasarkan apa? Berdasarkan dalam sebuah riwayat dalam kitab Al-Farq Baina Zawjain, ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah memutuskan putri Wasik. Wasik punya putri dan dia menikah dengan seorang suami yang meninggal dunia sementara dia belum diapa-apakan. Nah ketika itu apa kata Nabi? Nabi putuskan bahwa putri Wasik berhak mendapatkan warisan dari suami yang meninggal dunia. Nah itulah akan ijab qabul terjadi, sudah resmi suami istri, maka terjadilah yang namanya perpindahan harta warisan atau harta kepemilikan. Beda dengan nikah yang tidak sah ini nih. Nikah yang tidak sah mungkin tidak ada rukunnya, tidak komplit rukunnya atau syaratnya, maka ini tidak sah nikahnya. Nikah apa? Nikah siri sah tidak? Sah secara agama. Sah nikah siri. Makanya kalau punya istri 2 apalagi 3, hati-hati Pak nih, ribet itu. Misalnya meninggal dunia suaminya nih, dia meninggal dunia, dia punya 2 anak, 2 istri, satu yang terlihat, satu yang tersembunyi. Nah, ketika dia meninggal dunia, hartanya itu dapat jatah si istri itu tuh. Istrinya yang kedua dapat jatah, anak-anaknya pun dapat jatah yang sama. Nanti ketika suaminya meninggal dunia, nah istri pertama punya anak kan? Nah kemudian anaknya meninggal, apakah itu si anak yang di nomor 2 dapat jatah juga dari ini? Dapat juga nanti, ada bagiannya. Makanya agak ribet gitu, agak ribet. Nanti ibunya meninggal nih, istri pertama meninggal dunia, itu nanti ada kaitan-kaitan khusus bab ini. Bab apa? Bab punya istri 2 atau 3, bagaimana kaitan anaknya, anak dengan anak gitu kan. Nanti bahasa itu apa ya, nanti kasihan sekarang banyak yang ini nih. Nanti kita jangan loncat dulu lah. Yang penting intinya adalah kalau sudah nikah sah, maka apa yang terjadi katanya, maka tidak ada yang namanya saling mewarisi di antara keduanya kalau tidak sah nikahnya. Misalnya saksinya tidak lengkap atau rukunnya juga tidak ada misalnya, maka tidak sah ini. Ketika seseorang menyatakan, bagaimana saksi sah tidak nikahnya? Sah, padahal tidak sah. Hati-hati nih saksi ini.
Saksi pernikahan itu harus benar-benar ahli dalam bidangnya. Jangan mentang-mentang dia kepala warga misalnya, kita ambillah sebagai saksi. Saksi itu harus benar-benar ahli, artinya dia faham tentang bagaimana ijab qabul yang sah. Kemudian mata dia juga bisa melihat, telinga juga bisa mendengar dengan jelas bagaimana akad terjadi itu. Nah, pada saat terlihat dan terdengar akadnya, dia nyatakan sah, maka sah. Jangan dianggap omongan yang lainnya, yang dianggap dua orang saja ini, Pak. Bagaimana saksi di belakang ngomong sah katanya, akhirnya dia ikut sah ini. Bagaimana saksi? Kalau satu menyatakan tidak sah, ulang kembali nikahnya. Nah, sekarang bagaimana seorang istri yang tertalak, Pak? Seorang istri tertalak, misalnya kita punya istri talak, saya talak kamu misalnya nih. Nah, ketika ditalak, apakah dia dapat warisan? Suaminya meninggal dunia setelah ditalak. Nah, misalnya nih terjadi, kita talak istri kita, kemudian kita meninggal dunia, si istri kita dapat bagian harta warisan kalau yang pertama tolaknya tolak rajai, tolak yang masih bisa dirujuk kembali. 1 kali talak atau 2 kali talak masih bisa dirujuk. Kalau sudah 3 kali, aku talak kamu 3 kalinya misalnya, atau langsung sekaligus aku talak kamu 3, maka si istrinya tidak mendapat harta warisan. Yang pertama harus tolak rajai. Yang kedua adalah harus di masa iddah. Di masa-masa iddah meskipun talak rajai, di masa-masa iddah meskipun sudah ini, maka ini pun tidak bisa mendapatkan warisan. Misalnya ada seorang istri kita talak, dia rajai 1 atau 2, tetapi masa iddahnya habis. Sudah habis masa iddahnya, maka istri tersebut tidak mendapat harta warisan. Misal, kalau biasanya yang namanya istri yang suaminya meninggal dunia itu berapa masa iddahnya? Berapa? 40 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada suami meninggal dunia, maka masa iddah seorang istri adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Di masa-masa ini seorang perempuan istri yang meninggal suaminya tidak boleh yang namanya berdandan, tidak boleh namanya bersolek, mundar-mandir sana sini, nggak boleh. Ihdad, dia menetap di rumah, jangan suka memperlihatkan kecantikannya, diam di rumah selama masa itu. Kenapa? Masa-masa iddah. Kalau suaminya misalnya masih hidup, seperti kasus cerai, berapa masa iddahnya? 3 kali 3 kuru 3 suci, 3 kali suci maka terlepas dia. 3 kali sudah masa suci maka iddahnya sudah lepas. Ini kaitan dengan istri yang memang kosong perutnya, tidak hamil. Beda kalau hamil. Kalau dia hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Maka ketika melahirkan selesai sudah masa iddahnya. Jadi seorang istri yang ditalak rajai 1 atau 2 dan dia ada masa-masa iddahnya, dalam masa iddah maka dia pun berhak mendapatkan harta warisan pada saat suaminya meninggal dunia. Itu yang pertama ya. Jadi sebab pertama adanya harta warisan adalah pernikahan. Yang kedua adalah nasab atau kekerabatan. Nasab ada kaitan dengan turunan. Nasab, kita punya anak kan, kemudian anak punya anak lagi tuh. Kita punya bapak, bapak punya bapak lagi tuh. Bapak punya saudara. Nah, makanya di sini masalah nasab ini dibagi 3. Nasab terbagi 3. Yang pertama adalah al-usul, pangkal, sumber dari turunan, disebut dengan usul. Seperti bapak atau kakek, bapaknya bapak, dan terus sampai ke atas itu. Ini dapat warisan, Pak. Bapak kita dapat jatah warisan,
bapaknya bapak kita kakek dapat juga, terus bapaknya kakek apa namanya tuh, bapaknya lagi terus ke atas, ada nanti bagiannya kalau tidak terhijab. Ini namanya usul. Yang kedua adalah ada al-furu'. Furu' cabang-cabangnya atau anak turunannya namanya furu'. Seperti apa? Seperti anaknya atau anak dari anaknya lagi sampai terus nanti. Itu termasuk furu'. Dan yang ketiga adalah al-hawashi, pinggir-pinggirnya. Seperti apa? Seperti saudara kita, saudara bapak kita, ini anak saudara, atau anak saudara kita, apa namanya? Ponakan, ya. Atau anak saudara bapak, apa namanya? Anak saudara bapak. Bapak kita punya saudara, dia punya anak lagi. Sepupu, saudara misan ya, sepupu. Ini juga ada kaitan dengan harta warisan ini. Itu namanya hawashi. Usul, furu', hawashi. Itu nama nasab. Sebagaimana dalam Al-Quran, kita buka ya, Al-Quran Al-Ahzab ayat 6, Allah berfirman, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Apa artinya? Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu dengan yang lainnya itu berhak waris dan mewarisi di dalam kitabullah. Ini ya. Dan ketiga adalah al-wala'u. Artinya apa? Pemerdekaan. Misalnya kita punya budak hamba sahaya, kemudian kita merdekakan dia. Kamu, saya merdekakan misalnya. Nah, kemudian budak ini punya harta. Dia punya harta, maka hartanya akan dimiliki oleh orang yang pernah memerdekakan dia, pindah nanti. Yang namanya hamba sahaya, ketika dia meninggal dunia, maka hartanya itu dikembalikan kepada yang memerdekakan dia. Sebagai apa? Sebagai bentuk terima kasih ya. Dulu dia sebagai budak terkekang kan, terikat. Ketika dia merdeka, maka dia lepas. Tidak ada kaitan lagi yang namanya budak. Nah, nanti makanya harta dia pindah ke orang yang merdekakan dia. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, innamal wala'u liman a'taq. Wala itu adalah bagi orang yang telah memerdekakan si budak hamba sahaya. Nah, tiga sebab ini, yang pertama adalah ada kaitan nikah, kedua nasab, ketiga al-wala. Ini disepakati oleh semua mazhab, dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, sepakat semuanya ada tiga. Satunya lagi yang keempat itu diperselisihkan antara para ulama-ulama, yaitu masalah keislaman. Apakah harus Islam pihak keduanya atau tidak? Ini perselisih ya. Kalau menurut pendapat dari mazhab Maliki dan Syafi'i, bahwa yang namanya ada kekafiran, kemurtadan, itu bisa menghalangi adanya warisan. Tidak sah, harus benar-benar Islam. Beda dengan pendapat yang lainnya, menyatakan meskipun dia keluar dari Islam, tetap hartanya itu harta warisan nanti. Kalau pendapat Syafi'i dan Maliki, nanti hartanya orang yang murtad, misalnya kita punya turunan, naudzubillah, atau kita punya keluarga, dia murtad, hartanya itu nanti kemana kalau dia meninggal dunia? Itu dikembalikan kepada harta fe atau baitul mal, ke baitul mal kan. Tidak boleh disalurkan kepada ahli waris. Kalau pendapat Syafi'i dan Maliki. Kalau yang lain mengatakan tidak sah saja diambil oleh keluarganya. Pertama rukun waris, kedua sebab waris.
Ketiga syarat waris, yang ketiga sebab waris, yang keempat terakhir bani hal-hal yang menghalangi waris. Hal-hal yang bisa menghalangi waris itu kembali ada berapa? Ada 3 juga, sama kayak tadi. Apabila satu ada, maka bab waris tidak ada. Ini penghalangnya ini. Hati-hati nih, jangan sampai kita masuk ke dalam 3 ini. Kita udah mimpi-mimpi dapat harta banyak, ternyata termasuk mani'ul waris, kita tidak dapat bagian. Yang pertama adalah menjadi riqah atau hamba sahaya. Hamba sahaya itu sama sekali tidak mendapatkan harta warisan, tidak sama sekali. Tidak dapat dia. Harta dia itu nanti kembali ke siapa? Ke yang pernah memerdekakan dia. Pertama nih ya, jadi namanya budak itu tidak dapat bagian harta warisan. Ada sebuah riwayat menyatakan bahwa Rasul pernah bersabda, "Man ba'a 'abdan lahu malun famaluhu lil ba'i illa an yashtarita al mubta'." Siapa yang menjual hamba sahaya yang memiliki harta, kemudian famaluhu lil ba'i, maka harta si budak itu adalah untuk pemilik penjualnya. Oh kan? Kita punya budak dijual. Ini budak punya harta. Maka ketika dijual itu hartanya buat siapa? Buat si ba'i, si penjualnya, pemiliknya. Jadi nggak ada bagian si budak ini. Yang kedua adalah yang membuat terhalangnya harta warisan adalah al-qatlu. Apa qatlu? Pembunuhan. Jadi ada seseorang, misalnya dia saking pengennya harta, dia ambil jalan pintas kan, dicekiklah bapaknya misalnya, atau diracun mungkin. Jadi orang yang membunuh tidak dapat jatah harta warisan. Rasul pernah menyatakan dalam sebuah sabdanya, laisa lil qatil minal wirati syai'un. Seorang pembunuh tidak akan mendapatkan sedikit pun harta warisan, tidak mendapat harta warisan. Nah, di sini para ulama beda pendapat. Ini maksudnya bagaimana? Apakah membunuhnya sengaja, apa tidak sengaja, atau ada hak dia membunuh? Kan ada orang sengaja membunuh, sengaja emang dia berniat banget ingin hartanya nih, anak ingin harta orang tua, dibunuh orang tuanya, atau kebalikannya, atau istri bunuh suaminya, atau kebalikannya, bisa terjadi seperti itu. Atau apakah memang tidak sengaja, dia tidak sengaja membunuh, akhirnya matilah, atau dia punya hak membunuh, bisa kisos, dia ada kisos, kaitan kisos. Nah, para ulama ini beda pendapat. Kalau memang membunuhnya sengaja, maka semua sepakat si qatil tidak mendapat jatah harta warisan. Sepakat semuanya. Beda dengan membunuh tanpa sengaja. Ini rata-rata semua mazhab menyatakan meskipun membunuhnya tanpa sengaja, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali sepakat, 3 mazhab, kecuali mazhab Hanbali. Abu Hanifah tidak sepakat dia yang namanya membunuh tanpa sengaja itu tetap dapat jatah warisan nanti, harta waris ya, kalau tidak sengaja membunuhnya. Karena menurut yang 3 tadi yang menyatakan tetap yang namanya membunuh itu dalam hadis kan laisa lil qatil, si pembunuh tidak mendapat apapun. Ini qatil, membunuh, tidak diterangkan qatil bagaimana qatilnya, yang penting membunuh saja kan. Maka disebut dengan qatil. Apakah qatil ada tertentu? Orang yang namanya membunuh tanpa sengaja bukan qatil, tidak ada istilah itu, pasti qatil namanya. Makanya 3 mazhab ini sepakat, ketika ada pembunuh meskipun tidak sengaja, maka dia tidak mendapat harta warisan.
Yang ketiga adalah bagaimana kalau membunuhnya itu misalnya ada hak, dia ada hak misalnya untuk melaksanakan qisas atau had misalnya, akhirnya mati. Mungkin keluarganya ada yang misalnya ada had ya, dan dia mungkin sebagai algojonya, ini orang minum minuman nih, kan dalam Islam itu kan kalau orang membunuh apa orang yang minuman dipukul, dicambuk, berzina dirajam misalnya, membunuh dikisos. Nah kebetulan dia yang membunuhnya atau yang merajamnya. Nah bagaimana kalau kejadian seperti ini? Di sini pun sama. Menurut mayoritas ulama-ulama menyatakan bahwa semuanya itu kalau namanya ini tidak mendapat warisan. Semua sepakat dia tetap dapat warisan kecuali mazhab Syafi'i yang menyatakan tidak mendapat warisan. Kalau namanya dia memang ada hak untuk membunuh. Ya semuanya sepakat. Beda dengan mazhab Syafi'i ya. Beliau menyatakan bahwa tidak terhalang ya. Dan terakhir Pak, terakhir dari apa tadi? Dari yang menghalangi harta waris adalah berbeda agama, ikhtilafuddin, beda agama. Yang namanya beda agama, bapaknya mungkin muslim, anaknya non muslim, atau mungkin kebalikannya, atau kita punya suami istri, satu muslim, dua suaminya non muslim misalnya, maka masing-masing ketika meninggal dunia itu tidak mendapat harta warisan. Rasul menyatakan sebuah hadis, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak akan mendapatkan warisan dari seorang kafir, dan orang kafir pun tidak akan mendapatkan warisan dari seorang muslim. Mungkin Pak sampai sini saja ya bahasan kita. Insyaallah untuk bulan depan kita akan lanjutkan dengan tema bagian-bagian harta warisan si fulan dapat berapa jatahnya nanti insyaallah. Jadi yang pertama yang kita ingat sekarang adalah kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama tentang apa tadi? Rukun waris. Yang kedua syarat waris. Yang ketiga sebab waris. Yang keempat yang menghalangi waris. 4 ya, hafalkan insyaallah, hafal semualah, yakin insyaallah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saran dulu. Mungkin kalau kita ini ilmunya penting. Tadi kita sudah dengar hadisnya ya. Mudah-mudahan Ustaz berkenan itu mengajarkannya itu dengan pakai papan tulis gitu. Karena kalau ini kan ada usul, kemudian puro, kemudian awasi. Kadang-kadang kita kalau dengar cerita gini aja, ini kemana ya? Ini kemana? Nah, kan ada YouTube Pak. Ya. Nanti ada diagram atau ya insyaallah. Ya. Jadi apalagi nanti kalau sudah pecahan ya seperempat per 8 gitu. Mungkin fasilitasi nanti dengan DKM. Insyaallah. Yang kedua ini terkait materi tadi ya, kalau kita sudah ada usul itu ke atas, kemudian pur ke bawah sampai 7 hawasi yang cabang, itu memudahkan kita memahami ya. Tapi saat ini ya kadang kita bicara seorang meninggal, Bapak katakan, nah ada yang fenomenanya kadang-kadang itu diberitahu atau tidak beritahu kalau beliau atau yang meninggal itu punya seri istri gitu. Kecil ya, ada seri istri mungkin 1, 2 gitu kan. Nah ketika meninggal ini pengalaman juga pernah begitu, ternyata yang istri seri itu punya anak, istri serinya punya anak laki-laki. Nah ini mengklaim bahwa dia juga dapat waris. Nah, ada lagi yang ketiga, mungkin karena batas sampai 4 kali ya. Jadi ini bisa datang bareng-bareng untuk meminta. Nah, ini kadang-kadang membuat perselisihan. Yang terjadi itu perselisihan. Apalagi yang meninggal itu tidak menyampaikan bahwa dia punya istri di mana. Nah, kira-kira
permasalahan seperti ini solusinya nanti gimana tadi? Itu yang apa namanya yang sering terjadi. Mungkin satu pengantar dulu dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, kalau kita punya istri ya lebih dari satu, dan biasanya itu jarang diterangkan, jarang, pasti sembunyikan itu. Nah, kekhawatiran kita pada saat kita meninggal dunia nanti dan tidak ada saksi bahwa kita punya istri dan punya anak, maka kalau kita tidak sanggup bercerita ke istri kita, maka ceritakan kepada orang yang memang amanah. Seperti misalnya kita punya saudara kita, atau mungkin kita punya siapa yang dipercaya. Nah, katakan kepada dia, nanti wasiatlah seperti misalnya, kalau misalnya saya meninggal dunia, kan, nanti sampaikan bahwa kepada istri saya bahwa saya ini. Atau dia bikin surat pernyataan, tulis wasiat bahwa saya punya istri namanya si fulan, tinggal di mana, punya anak berapa, tulis. Ya, nanti pasti dapat warisan pasti. Kalau misalnya kita ini, atau kita misalnya dalam masa-masa kita masih hidup, kita peduli takutnya ada perpecahan belah, ya kita kasihlah jatah dia. Jatah dia ini ya, nanti kamu harus ridho, misalnya kamu ridho ya, pada saat saya meninggal dunia nanti harta sisanya itu buat isi yang pertama misalnya. Kamu ini jatahnya sudah, ridho lah kamu. Ketika si istri menyatakan, iya saya ridho misalnya, anaknya juga ridho, bisa seperti itu. Atau kalau misalnya dia takut tidak bisa menerima, ya kita amanahkan wasiat kepada pihak-pihak tertentu secara khusus. Nanti setelah tahu nanti berapa bagian-bagian dia. Karena yang namanya harta warisan itu tetap harus disalurkan ke mustahiknya, ke yang berhak mendapatkan. Termasuk diantaranya adalah anak dari istri kita yang kedua ketika itu punya hak juga jatah. Dan kalau misalnya kita punya istri lebih dari satu, yang tadinya istri kita dapat seperempat jatahnya, tapi karena kita istrinya banyak atau dia punya anak nih, maka istri kita mendapat bagian berapa? 1/8. Kalau 2, 3, 4 berbagi kan? Kalau istrinya 4 berbagi jadi 1/8. Iya, dibagi-bagi 1/8. Kalau saya istrinya 3, 1/8 dibagi 3. Iya, 8 tuh sedikit. Makanya kalau mau ngasih sekarang aja istri kita kasih, kan dia udah banyak kan, dikasih emas kan dulunya, itu dikasih apa lagi, kasih baju ini 1/8. makanya ada yang lainnya? Tidak ada? Kan sedikit nambah tadi, kalau misalnya anaknya itu yang laki-laki terutama, kan yang ditinggalkannya harta warisnya banyak. Nah ini terkait dengan mustahik zakat. Kalau yang diterimanya itu melebihi nisab, ini semuanya dikenai zakat masing-masing atau gimana? Kalau harta warisannya itu yang laki-laki, anak laki-laki terimanya banyak gitu, lebih dari nisab zakat. Nah ini dipotong zakatnya, nggak dikeluarin zakatnya? enggak, tetap keluar nanti itu mah zakat, tetap kita utamakan harta warisan, bagi-bagi dulu. Kalau misalnya telah dimiliki oleh mereka harta warisan nih, sudah haul nih setahun misalnya, saya udah dapat jatah harta warisan dari yang meninggal sekian, banyaklah yang dapat. Kalau nisab cukup nisab, tapi kita tunggu sampai haul. Dan ini pun masalah uang, nilai uang itu masih ulama berselisih. Ada yang menyatakan tidak wajib zakat, yang wajib itu adalah emas, perak. Kalau uang tidak, tapi sebagian menyatakan tetap wajib. Tergantung kita mengambil yang mana pendapatnya. Wallahu a'lam. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana ashrafna ala ladha asrafna. فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدالة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي sama-sama yuk ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين سن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته